Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apakah mendengar suara saya dengan jelas? Iya Kak, jelas. Oke, terima kasih responnya. Oke, baik, kalau suara saya sudah jelas, saya lanjutkan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir sore ini sambil menunggu teman-teman yang lain. Sepertinya mungkin masih banyak yang lain yang masih persiapan mau masuk ke Zoom ini ya. Teman-teman di sini semua ini tertarik untuk mendaftar atau tertarik untuk kuliah ke Turki, gitu ya? Adakah yang mau menjawab? Oke, saya masih malu-malu semua. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang pasti teman-teman di sini berarti mau cari info ya terkait kuliah di Turki, gimana caranya bisa kuliah ke Turki, pasti seperti itu ya. Oh, oke, ada yang jawab. Iya, Kak, pengen lanjut S2 di luar negeri. Oke, di sini nanti bakal dikupas tuntas ya semua tentang kalau sore ini tentang kuliah Turki dulu. Jadi bisa disimak dengan baik apa saja mungkin persyaratannya, baik nanti biaya juga mungkin juga dari universitas nanti akan dibahas di sini. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini saya bersama sebelumnya saya belum perkenalan. Saya Deva, jadi teman-teman di sini bisa panggil saya Deva. Nanti selama webinar kita akan ditemanin dengan satu lagi dari ada konsultan dari Sang Juara School, jadi konsultan kuliah ke luar negeri nanti akan memberikan materi ke teman-teman dan juga nanti bisa tanya jawab. Jadi teman-teman nanti kalau mau tanya silahkan ya. Jadi nanti kalau sudah ada sesi tanya jawab, teman-teman bisa sampaikan pertanyaannya via chat mungkin atau kalau mau ngobrol langsung juga boleh. Jadi open mic nanti tinggal bilang aja saya mau tanya gitu. Oke. Biar nggak lama-lama lagi, saya langsung mau panggil nih. Di sini kita bersama dengan Mas Falah. Selamat sore, Mas Falah. Oh, oke. Halo, selamat sore. Sorry, masih unmute tadi. Sore. Oke, silakan Mas. Boleh dilanjutkan. Oke, baik. Ini langsung saya mulai ya. Bisa saya mulai, Pak Deva? Boleh, silakan Mas. Oke, baik teman-teman semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menjumpai teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, keluarga juga semuanya dalam keadaan sehat, dan yang utama adalah bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, teman-teman semuanya, pada sore hari ini saya izin untuk sharing tentang informasi kuliah ke Turki, teman-teman semuanya. Jadi seperti yang mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu bahwa kuliah Turki ini sudah kita buka pendaftarannya mulai bulan Februari, dan saat ini adalah kita membuka gelombang ekstra, yaitu di bulan Agustus dan juga September, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi informasi ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang saat ini kelas 12, mohon maaf, maksudnya yang sudah lulus kelas 12, kemarin masih coba-coba ke PTN, ke PTS, dan sebagainya, masih belum rezekinya. Nah, informasi ini sangat penting sekali karena ini di Turki itu masih buka gelombang ekstra bagi teman-teman semua yang mau lanjut kuliah di tahun 2021 ini. Nah, mungkin saya mulai dulu dengan kenapa sih kuliahnya ke Turki kayak gitu. Jadi kalau kita cerita kayak gitu, kenapa kuliah ke Turki, karena memang Turki ini seperti yang kita ketahui bahwa secara geografis terletak di dua benua ya, Asia dan juga Eropa, sehingga secara culture kayak gitu. Nah, itu ya yang dekat sama Asia maka culture-nya Asia, yang dekat sama Eropa maka culture-nya Eropa, sehingga sangat unik sekali. Dan juga tentunya sistem pendidikan di Turki ini juga berstandar Eropa, teman-teman semuanya, sehingga tentunya
kalau standarnya adalah standar Eropa, saya pikir jaminan kualitas seperti itu. Nah, ini kalau misalnya mau dijelaskan kira-kira kenapa harus kuliah ke Turki? Yang pertama adalah kualitas pendidikan berstandar Eropa, kemudian setelah itu ranking universitas juga tinggi. Kalau misalnya dibandingkan secara ranking dunia seperti itu, nah ranking universitas di Turki ini lumayan bagus. Kemudian setelah itu yang kedua adalah tanpa uang pangkal, teman-teman semuanya. Jadi kalau masuk ke Turki, itu ketika di awal daftar ulang hanya membayar SPP semester 1 yang semester 1 ini jadikan uang pangkal. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu uang pangkalnya itu puluhan juta dan sebagainya. Nah, kalau di Turki ini hanya membayar SPP semester 1 saja seperti itu. Kemudian setelah itu biaya semester murah, lebih murah dibandingkan di Indonesia. Nah, ini beneran nggak? Nah, nanti saya jelasin deh. Jadi kuliah di Turki itu saat ini masih ada yang SPP-nya kurang dari 1 juta per semester dan semuanya. Jadi kalau di Indonesia saya pikir sudah nggak ada kali ya kalau yang masih ada di bawah 1 juta per semester. Nah, kalau di Turki ini masih ada. Kemudian biaya hidup setara kota besar di Indonesia. Jadi kalau di Turki itu sama kali ya dengan di Indonesia, ada kota besar, ada kota kecil, ada yang kota sedang dan sebagainya. Nah, biaya hidupnya hampir sama dengan di Indonesia. Jadi mulai sekitar 1,5 juta sampai 3 juta per bulan. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman kuliah misalnya yang dari luar Jawa, kuliah ke Jawa kayak gitu, kuliah di Surabaya pasti juga pengeluaran bulanannya sekitar segitu juga, jadi sekitar 1,5-2 juta. Nah, itu hampir sama dengan semuanya biaya hidupnya. Kemudian yang menarik selanjutnya adalah proses dan juga syarat pendaftarannya ini mudah kalau di Turki, teman-teman semuanya. Jadi kalau di Turki itu ada 2 jalur sebenarnya, jalur tulis dan juga jalur berkas. Nah, kalau untuk saat ini yang seleksi gelombang ekstra itu jalur tulis sudah tidak ada atau sudah ditutup, sehingga tersisa jalur berkas saja. Nah, maksudnya gimana jalur berkas ini? Maksudnya adalah jalur berkas ini teman-teman hanya seleksi menggunakan nilai transkrip ijazah saja. Gitu. Jadi syaratnya ketika transkrip ijazahnya memenuhi, maka bisa masuk. Seperti itu. Kemudian setelah itu juga terdapat peluang beasiswa, dan ini biasanya peluang beasiswa mulai tahun kedua, seperti itu. Kemudian, nah ini yang seperti yang saya sampaikan di poin 5 tadi, hanya berbekal nilai ujian akhir. Dan tanpa TOEFL, karena nanti ketika kuliah di Turki, maka teman-teman menggunakan bahasa Turki. Nah, pertanyaannya adalah, saya nggak bisa bahasa Turki, Kak. Gimana dong? Gitu. Nah, jangan khawatir teman-teman semuanya, ketika nanti di tahun pertama, sebelum teman-teman masuk semester 1, jadi nanti misalnya seperti ini ya, tahun ini teman-teman daftar, kemudian setelah itu nanti bulan Oktober, September-Oktober, teman-teman mendapatkan surat penerimaan dari pihak kampus. Maka statusnya teman-teman adalah sudah menjadi mahasiswa di salah satu PTN di Turki sana, teman-teman semuanya. Namun, teman-teman masih belum bisa mulai semester 1. Teman-teman harus mengikuti kelas bahasa terlebih dahulu, atau yang biasanya disebut TOMR kalau kuliah di Turki. Nah, itu selama kurang lebih 1 tahun. Baru tahun depan teman-teman baru masuk semester 1. Jadi jangan khawatir, nah di sana akan ada kelas bahasanya dulu selama 1 tahun. Sehingga bagi yang tidak bisa bahasa Turki, jangan khawatir juga. Kemudian, nah ini berbagai macam pilihan bidang studi, sama seperti kalau di Indonesia macam-macam bidang studi pilihannya. Oke, kemudian, nah ini sistem pendidikannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sistem pendidikan Turki secara administrasi bisa dikatakan sama dengan di Eropa, seperti itu. Dan ini juga kuliahnya juga sama kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi kalau S1 ya 4 tahun, S2 2 tahun, S3 ya 4 tahun, seperti itu. Dan biaya pendidikannya kalau di Turki ini ada sama seperti di Indonesia ya, ada PTN, ada di PTS. Nah, kalau PTN itu biayanya sangat terjangkau. Kenapa? Karena memang disubsidi oleh pemerintah, dan nanti pilihan universitas yang ada di kami seperti itu, yang di Sanjuara itu adalah pilihan universitas
universitas yang PTN semuanya seperti itu. Jadi teman-teman nanti ketika daftar di Turki lewat Sanjuara misalnya seperti itu keterimanya adalah di PTN di Turki sana. Oke. Nah, kemudian ini saya perlu jelaskan juga terkait dengan gelombang ekstra yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk kuliah di Turki tahun 2021 ini kita sudah buka mulai bulan Februari sampai bulan Juni kemarin. Kemudian saat ini kita sebenarnya sudah close di bulan Juli kemarin, namun kita masih ada tambahan kuota, kita sebut dengan gelombang ekstra. Nah, ini periode pendaftarannya bulan Agustus ini sampai awal September saya pikir, atau sampai kuota terpenuhi. Nah, kuota terpenuhi saya pikir awal September seharusnya biasanya sudah banyak yang close seperti itu. Kemudian periode pengumuman dan keberangkatan sekitar bulan September sampai Oktober 2021. Dan jalur seleksinya adalah seleksi berkas dengan menggunakan nilai transkrip ijazah. Jadi tanpa tes, teman-teman sudah bisa masuk kuliah di Turki sana. Nah, kemudian setelah itu yang ditanyakan adalah pilihan kampusnya apa saja nih, Kak? Nah, yang pertama adalah bursa teknik. Nah, bursa teknik ini deadline-nya 4 Agustus ya, 2 hari yang lalu ya, artinya sudah close. Kemudian setelah itu ini Bartin masih bisa, teman-teman kalau misalnya memang mau daftar di Bartin 8 Agustus, minimal nilai rata-rata ijazahnya adalah 75. Namun nantinya bergantung dengan pilihan jurusannya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya jurusan kedokteran itu minimalnya 95 seperti itu. Tapi rata-rata kalau misalnya yang non kedokteran bisa ditempuh dengan nilai 75, 80 sudah masuk. Kemudian match metin didapatkan. Nah, ini deadline-nya tanggal 15 Agustus, minimal nilai rata-ratanya adalah 85. Anadolu. Nah, Anadolu ini 10 besar kampus terbaik di Turki ya, teman-teman semuanya. Deadline-nya 20 Agustus, nilai rata-rata minimalnya adalah 88. Kemudian setelah itu Kırklareli masih buka sampai 1 September, nilai rata-ratanya minimal 60. Dumluk Pinar juga 1 September minimal 60. Cumhuriyet University, nah ini minimal 80 sampai 1 September juga. Dan yang terakhir adalah Eskişehir atau Esogu biasanya disebut seperti itu. Nah, ini deadline-nya masih sampai tanggal 15 September. Artinya terakhir itu masih bisa teman-teman daftar di Eskişehir ini sampai pertengahan September, teman-teman semuanya. Oke, nah ini estimasi biaya kalau misalnya kuliah di Turki lewat kami ya, seperti teman-teman semuanya. Jadi yang pertama adalah biaya pendaftaran dan juga deposit. Biaya pendaftaran ini kurang lebih sekitar 3 juta dan juga depositnya sekitar 5 juta. Kemudian biaya ini dibayarkan di awal saat pendaftaran. Fasilitas yang didapatkan yaitu bisa memilih 3 pilihan universitas dengan masing-masing universitas 5 jurusan dan akan didaftarkan sampai diterima salah satu yang dipilih. Seperti itu. Kemudian biaya daftar ulang. Nah, biaya daftar ulang ini 24.900.000. Biaya ini dibayarkan saat sudah mendapatkan surat penerimaan dari kampus. Jadi di awal teman-teman semuanya hanya membayar 3 juta dan juga deposit 5 juta. Jadi sebenarnya kalau di gelombang sebelumnya, nah itu cuma bayar 3 juta saja, tapi karena ini gelombang ekstra ada tambahan deposit 5 juta yang mengurangi biaya daftar ulang. Jadi biaya daftar ulang default-nya adalah 29.900.000 dan dengan di gelombang ekstra ini dikurangi 5 juta, tapi 5 juta ini dibayarkan di awal seperti itu semuanya. Dan selain saat daftar ulang, selain membayar biaya daftar ulang ini, teman-teman juga membayar biaya SPP semester 1 yang itu dijadikan uang pangkal seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau di Indonesia itu uang pangkalnya tinggi kalau masuk kuliah, dan kalau di Turki itu uang pangkalnya hanya setara dengan SPP semester 1 saja. Artinya kalau misalnya SPP-nya 1 juta, berarti uang pangkalnya cuma 1 juta saja. Kalau misalnya SPP-nya 2 juta, maka uang pangkalnya hanya 2 juta saja. Seperti itu, dan seterusnya. Kemudian memang ada beberapa kampus itu terdapat biaya tambahan untuk orientasi maupun deposit, namun itu biasanya tidak baik juga, jadi berkisar sekitar 1 sampai 2 juta saja seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak. Kemudian ini juga yang perlu saya sampaikan untuk
tahun pertama yang perlu teman-teman keluarkan adalah biaya Tomer atau kelas bahasa Turki. Jadi kelas bahasa Turki itu nanti diadakan di kampus tujuan teman-teman semuanya. Jadi saat nanti teman-teman sampai di sana, dalam 1 tahun belajar bahasa Turki ada 5 level, mulai A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi biaya dibayarkan per level ya. Jadi jumlah biayanya kurang lebih sekitar 6 sampai 15 juta rupiah itu 5 level dibayarkan per level. Jadi satu level sekitar 1,5 juta sampai 3 juta per level. Kemudian yang terakhir adalah biaya pajak AP dan juga hidup bulanan. Nah, biaya pajak AP ini dibayarkan satu kali saja, sekitar 3 juta biayanya. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa HP, maka nanti perlu bayar pajak AP dan itu dibayarkan kurang lebih dalam kurun waktu 2 bulan 3 bulan. Kemudian kalau misalnya teman-teman nggak bawa HP, beli saja di Turki, maka nggak perlu bayar pajak AP lagi. Dan untuk biaya hidup bulanan yang seperti yang saya sampaikan tadi sekitar di kota kecil bisa sampai 1,5, kalau di kota sedang sekitar 2,5 sampai 4 juta. Seperti itu sudah termasuk all in dan semuanya, sudah termasuk sewa tempat tinggal, makan, transportasi dan lain-lain tergantung kebutuhan itu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman daftar di Sang Juara itu adalah fasilitas daftar ulangnya, yaitu teman-teman nanti sudah dapat tiket pesawat dari Jakarta Istanbul, hingga kota tujuan, pengantar dan penjambulan bandara, visa pelajar, asuransi, izin tinggal, biaya sewa rumah. Jadi nanti ketika teman-teman di sana itu sudah kami sediakan tempat tinggal. Kita sudah bayarkan untuk depositnya dan juga untuk biaya bulan pertama. Seperti itu. Sehingga nanti teman-teman tinggal membayar bulan kedua dan seterusnya saja. Kemudian penerjemahan dokumen, penyitaan jasa, legalisir, asuransi, kursus gratis bahasa Turki, dan juga nanti didaftarkan sampai lulus di salah satu universitas di Turki. Seperti itu. Nah, itu alur pendaftarannya. Yang pertama adalah teman-teman harus memahami infonya terdahulu. Jadi kalau teman-teman nanti yang memang mau tertarik untuk daftar Turki, teman-teman bisa akses info detailnya di sini nih. Nanti saya bukakan juga, coba saya bukain juga di /bit.ly/info kuliah LN, LN-nya besar. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah baca-baca di sini lengkap, termasuk nanti PPT yang ada saya sampaikan pada sore hari ini juga kita upload di sini dan semuanya, sehingga nanti teman-teman bisa baca-baca lengkap mengenai kuliah di Turki maupun kuliah di Turki gelombang ekstra itu di link tersebut. Kemudian konsultasi bisa melalui WA, bisa melalui telepon, atau juga bisa kita adakan Zoom meeting. Jadi setelah teman-teman sudah paham, kita adakan sesi konsultasi sehingga clear. Jadi informasi yang disampaikan sudah jelas, tidak ada misinformasi. Nah, itu manfaatnya konsultasi. Setelah itu baru teman-teman melakukan pendaftaran. Seperti itu. Adapun syarat pendaftarannya kurang lebih seperti ini. Yang utama adalah teman-teman harus sudah punya paspor. Itu yang utama. Sehingga kalau teman-teman hari ini masih belum punya paspor ini syaratnya adalah 18 bulan ya minimal ya. Jadi kalau misalnya saat ini berarti expirednya sekitar tahun 2023. Jadi minimal 18 bulan untuk expired paspornya. Nah, ini harus teman-teman kalau misalnya mau daftar harus terus paspor tuh. Kemudian yang kedua adalah ijazah, minimal nilai untuk non FK tadi 80, kalau FK 95, tapi beberapa universitas nilai 70, nilai 75 masih bisa masuk. Seperti itu. Yang seperti yang saya tadi ada di Lipinar, Fitalari dan sebagainya. Kemudian setelah itu syarat pendaftarnya adalah membayar biaya pendaftaran. Nah, ini alur pemberangkatannya teman-teman semuanya. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pendaftaran, sudah melengkapi berkas dan sebagainya, teman-teman tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Nah, pengumuman kelulusan ini bergantung dengan universitas yang dipilih teman-teman semuanya. Yang jelas range-nya adalah mulai Agustus sampai Agustus sampai Oktober. Jadi range pengumumannya adalah mulai Agustus sampai bulan Oktober. Jadi kalau yang
daftar di sebelum gelombang ekstra kemarin, maka pengumumannya di bulan Agustus September ini. Kalau gelombang ekstra ini saya pikir nanti pengumumannya bulan September sampai dengan bulan Oktober. Kemudian selanjutnya nanti kita juga proses pemberangkatan, kita antar sampai kota tujuan, dan ini nanti biasanya prosesnya adalah tidak lama setelah pengumuman, teman-teman semua. Jadi misalnya pengumumannya bulan September tanggal 1, misalnya seperti itu ya, maka pemberangkatannya juga bulan September itu. Jadi biasanya terpaut sekitar 2-3 mingguan dari pengumuman. Nah, oleh karena itu, nanti ketika di proses ini, teman-teman tadi melakukan pendaftaran pembayaran tadi yang 8 juta, 3 juta plus 5 juta, kemudian setelah itu di saat di sini teman-teman melakukan pembayaran yang 24,9 juta plus SPP semester 1 yang ada di sini, seperti itu. Dan nantinya setelah itu kita uruskan visa juga, nanti biasanya sih butuh teman-teman semuanya untuk di kedutaan Turki juga, kalau untuk urus visa, dan setelah itu nanti terpaut sekitar 2-3 minggu adalah proses pemberangkatannya. Nah, itu teman-teman semuanya terkait info gelombang ekstra untuk kuliah di Turki pada tahun 2021 ini. Namun setelah ini kita buka sesi tanya jawab dulu aja, atau nanti bisa Mbak Deva bisa menyampaikan, atau kita semacam talk show juga bisa Mbak Deva, seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi ke Mbak Deva sebentar. Silakan Mbak Deva. Terima kasih Mas Falah penjelasannya. Sudah dijelaskan singkat ya, sedikit tapi lengkap kok kalau menurut saya yang dijelaskan sama Mas Falah barusan. Nah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab aja. Jadi dari teman-teman di sini kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Misal mau melalui chat atau mau secara langsung, bisa open mic juga. Saya persilahkan, boleh bertanya. Sebelumnya, kalau belum ada pertanyaan, mungkin pertanyaan dari saya dulu. Ini pertanyaan yang sering datang ke saya terkait pendaftaran ke Turki ini ya. Jadi mungkin saya mewakili kalau teman-teman ternyata juga punya pertanyaan yang sama seperti ini. Jadi begini masalah, biasanya teman-teman bertanya terkait nilai, walaupun sudah disebutkan ada nilai minimal tadi, tapi biasanya teman-teman itu tanya, kalau nilai saya sekian, saya bisa nggak daftar ke univ ini, atau saya bisa nggak daftar ke jurusan ini. Mungkin bisa didetailkan terkait nilai dari masing-masing jurusan itu, Mas. Oke, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya janji untuk membukakan link ini ya. Link bit mungkin bisa ditulis di kolom komentar dibantu Mbak Deva. Jadi teman-teman juga bisa mengakses seperti itu. Jadi bisa mengakses segala informasi tentang kuliah Turki Sang Juara lewat link tersebut. Di sini ada 3 folder, ada China, ada Malaysia, dan juga ada folder Turki. Nah, kita buka aja yang folder Turki. Oke. Nah, di sini ada macam-macam teman-teman semuanya, ada e-book Turki, ada, kemudian setelah itu ini adalah informasi tentang gelombang ekstra. Di sini ada penjelasannya, kemudian setelah itu ada SPP biaya per semesternya seperti itu, dan juga ada prosedur persiapan pemberangkatan juga. Jadi coba kita buka. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Deva, saya jelasin dulu ya, nggak apa-apa ya Mbak Deva ya. Oke, baik. Nah, ini kita coba misalnya ini ya. Nah, ini. Jadi di Clarelli itu SPP-nya sekian teman-teman semuanya. Jadi sekitar 1,2 jutaan, 1,7 juta dan sebagainya. Seperti itu. Itu SPP-nya di Clarelli. Nah, jadi ini kita coba lagi buka ini di Eskişehir. Nah, kalau Eskişehir ini memang agak mahal SPP-nya. Jadi mulai sekitar 8 juta, 10 juta dan sebagainya untuk yang Eskişehir. Yang gelombangnya atau penutupannya data pendaftarnya paling akhir tadi. Nah, itu yang agak mahal dari Eskişehir. Nah, ini kita coba buka yang bursa. Nah, ini SPP-nya 1,2 seperti itu rata-ratanya. Kemudian setelah itu ini biaya pengeluarannya ya. Ini Dungu Pinar. Nah, Dungu Pinar masih di bawah 1 juta teman-teman semuanya SPP-nya.
Jadi beberapa fakultas dan juga jurusan SPP-nya masih di bawah 1 juta di Dunlop Minor University. Dan yang lainnya hanya sekitar 1,3 jutaan. Di Najmettin, nah ini Najmettin rata-rata sekitar 2 jutaan. Ada memang yang fakultas kedokteran mahal 16 juta, tapi kalau yang non kedokteran rata-rata sekitar 2 jutaan. Dan di sini juga ada data nilai pengeluaran bulanan universitas. Maaf, maksudnya nilai pengeluaran bulanan kuliah kehidupan di Turki sana ya, dan semuanya. Jadi bukan pengeluaran biaya bulanan kuliahnya, tapi pengeluaran biaya hidup untuk tinggal di sana di beberapa universitas. Jadi memang kalau di kota yang besar itu lebih mahal dibandingkan dengan kota-kota yang relatif lebih kecil. Jadi kalau di sini kita tuliskan, nah ini mulai dari 850 TL, ini yang paling kecil ini di USA University itu 850 TL, paling besar itu di 1.500 TL pengeluaran bulanannya ya. Ini sekitar 1.500 TL itu artinya sekitar 3 juta seperti itu. Itu dengan tentunya hidup sederhana ya teman-teman semuanya, atau biasa saja. Jadi nggak terlalu suffer, tapi juga tidak bisa terlalu mewah seperti itu. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi, kalau misalnya teman-teman ngeklik folder di sini, ini ada ini ada profil universitasnya masing-masing. Nanti teman-teman bisa akses di sini kalau misalnya memang mau lihat profil universitasnya. Kemudian selanjutnya, nah saya langsung saja ke pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Diva tadi. Nah, ini nilai minimal semuanya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sudah ada nilai minimal di masing-masing universitas, namun detailnya ada di sini teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman nanti memang mau mendaftar, teman-teman harus memenuhi nilai minimal yang ada di sini. Oke, kita coba misalnya di Najmettin. Di Najmettin dapatkan ini ya, teman-teman semuanya, teman-teman, maka nilai minimalnya adalah 85 ini. Kalau misalnya di psikologi atau kedokteran, lebih tinggi lagi. Kemudian setelah itu ada lagi yang tadi masih buka di Dunlop Minor. Nah, Dunlop Minor ini nilai minimalnya tadi sekitar berapa? Sekitar 60-70 ya. Nah, 70 itu beberapa jurusan atau fakultas, namun untuk beberapa jurusan dibutuhkan nilai yang lebih. Jadi seperti ini kedokteran gigi maka 90, kemudian setelah itu lagi ini teknologi atau teknik itu 75 sampai 80, seperti itu arsitektur sekitar 85. Nah, kemudian setelah itu misalnya ini Kilparelli ini sama minimal 60-65 sudah bisa masuk. Nah, namun untuk beberapa jurusan ini butuh nilai yang lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman menentukan pilihan jurusannya, maka teman-teman harus melihat dokumen ini terlebih dahulu sehingga teman-teman bisa match antara nilai teman-teman dengan nilai minimal yang sudah kami tentukan. Seperti itu. Nah, itu Kak Deva jawabannya. Terima kasih banyak Mas Fala. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang di sini juga. Ini sudah mulai banyak pertanyaan via chat. Mas Fala, apakah mau melanjutkan sesi tanya jawabnya atau ada yang mau dijelaskan dulu sebelum itu? Oke, ini kita balas pertanyaan dari teman-teman dulu aja. Baik, oke. Bisa dibacakan, Kak Deva. Baik, ini pertanyaan yang pertama masuk. Ini namanya masih nama handphonenya, jadi saya tidak mengerti atas nama siapa yang bertanya ini. Akun Zoom-nya. Kemudian ini pertanyaannya gini, ada beasiswa tidak di tahun pertama atau kedua, atau peluang beasiswa lainnya selain YTB? Oke, jadi kalau untuk kuliah di Turki, seperti itu, kita memang ada beasiswa yang full, seperti itu salah satunya adalah YTB, dan itu kalau misalnya yang beasiswa yang full ini, maka teman-teman nanti ya udah selama kuliah itu di cover oleh penyelenggara beasiswa. Namun kalau yang bersama kami ini adalah jalur biaya mandiri dan semuanya. Namun apakah masih mungkin dapat beasiswa? Masih.
tapi bukan di tahun pertama, biasanya di tahun kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Beasiswanya berupa apa? Beasiswanya bisa berupa pemotongan biaya kuliah, bisa berupa student exchange. Jadi beberapa kawan kami juga student exchange, jadi ke universitas yang ada di Italia, di Jerman, di Prancis, dan sebagainya, dan itu free. Seperti itu. Jadi kalau untuk jalur biaya mandiri ini memang tidak ada beasiswa yang full seperti itu, tapi biasanya di tahun kedua sampai tahun keempat masih ada kemungkinan beasiswa berupa pemotongan biaya kuliah dan juga kemungkinan juga student exchange juga yang juga free juga seperti itu. Itu Kak Deva. Terima kasih masalah jawabannya. Jawaban ini juga untuk Kak Ferdila ya, karena Kak Ferdila ini pertanyaannya izin bertanya apakah kita bisa mendapatkan beasiswa penuh jika sudah diterima universitas di Turki. Nah, itu tadi sudah dijawab juga oleh Mas Fala bahwa kalau beasiswa full belum bisa, tapi memang pemotongan biaya kuliah atau mungkin kesempatan untuk student exchange kalau nanti gitu ya. Ini sorry, iya. yang paling atas itu ya Kak pengen lanjut S2 di luar negeri. Oh iya. Nah itu mungkin saya boleh jelasin Kak Deva. Boleh, ini ada pertanyaan juga saya Mas atas nama dari Eko Saputro. Mau tanya untuk S2 ketentuannya bagaimana? Silakan Mas. Oke, baik. Jadi untuk S2 seperti itu kita hanya saat ini yang masih buka itu hanya di Kilklarelli dan juga Dunlupina saja. Kak Eko ya. Ya, jadi saat ini yang masih buka hanya di Kilklarelli dan juga Dunlupina. Syaratnya sama, jadi biayanya juga sama. Dan juga kenapa kok saat ini yang hanya buka di Kilklarelli dan Dunlupina? Jadi sebenarnya kita buka ada 3 universitas untuk yang S2, S3, ada Bandirma, Kilklarelli, dan juga Dunlupina. Nah, 3 universitas ini tidak mensyaratkan interview dalam bahasa Turki. Nah, kalau universitas-universitas yang lainnya kami tidak buka karena memang mensyaratkan interview dalam bahasa Turki yang memang agak ribet. Nah, oleh karena itu kita hanya buka di 3 universitas itu. Seleksinya juga sama, hanya transkrip jasa saja, biayanya juga sama, dan juga tidak perlu seleksi-seleksi yang lainnya. Kurang lebih seperti itu kalau untuk informasi kuliah S2 dan S3. Baik, terima kasih Mas Fala. Semoga menjawab ya untuk penjelasan S2-nya. Kemudian ada pertanyaan, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dianisa. Kalau untuk daftar univ di Turki mulai dibuka bulan apa? Oke, baik. Jadi ini untuk tahun depan ya, maksudnya ya? Sepertinya begitu Mas Fala, tapi tidak disebutkan tahunnya. Ya, jadi kalau untuk setiap tahunnya kami biasanya buka mulai bulan Februari. Jadi mulai bulan Februari itu sudah kami membuka pendaftaran. Namun untuk di Turkinya sendiri, ya universitas untuk yang seleksi tulis biasanya diadakan sekitar bulan Juni Juli biasanya seperti itu untuk yang seleksi tulis seperti itu. Jadi nanti ketika daftar di kami, maka kami akan daftarkan ke pihak universitas untuk seleksi tulis. Jadi biasanya di awal-awal yang daftar bulan Februari itu adalah mahasiswa yang ingin untuk seleksi tulis. Nah, seleksi tulis ini biasanya untuk universitas-universitas yang memang punya grade yang cukup bagus. Jadi sama kayak di Indonesia yang adakan seleksi tulis kayak UI, UGM, ada SIMAK UI, ada UTUL UGM, nah seperti itu. Jadi kalau di Turki ada Istanbul, itu juga seleksinya seleksi tulis, YOS. Kemudian setelah itu Uludag juga sama, seleksi tulis juga, dan juga beberapa universitas yang lainnya. Dan ini kalau misalnya teman-teman mau ikut yang seleksi tulis, itu daftarnya di sekitar bulan Februari atau maksimal bulan Maret seperti itu. Tapi kalau untuk yang seleksi berkas, nah itu bisa di bulan Maret, April seperti itu atau Mei. Terima kasih, semoga menjawab ya untuk Kak Dianisa. Selanjutnya pertanyaan dari Wahyu. Kak, bisa sambil bekerja atau tidak? Oke, nah jadi kalau untuk bekerja itu teman-teman semuanya ketika teman-teman masuk kuliah di Turki, teman-teman menggunakan visa pelajar. Sehingga untuk bekerja di sektor formal tentunya tidak bisa.
Namun kalau teman-teman bekerja di sektor informal maupun mau buka bisnis sendiri masih memungkinkan. Maksudnya gimana sektor informal ini? Misalnya teman-teman bekerja di UMKM-nya Turki sana, jaga apa, bantu apa, dan sebagainya itu masih memungkinkan. Asalkan kenal saja sama orangnya dan juga percaya orangnya, percaya ke teman-teman semuanya, kayak gitu. Nah itu masih memungkinkan. Namun untuk kerja di sektor formal, saya pikir memang agak sulit karena memang yang visa teman-teman yang gunakan adalah visa pelajar seperti itu. Semoga menjawab. Selanjutnya dari Fariza Tasya. Untuk pajak HP itu apakah meliputi alat komunikasi lainnya seperti laptop? Oke, baik. Jadi untuk yang kena pajak adalah alat komunikasi handphone saja, teman-teman semuanya. Dan itu hanya sekali saja. Jadi misalnya teman-teman punya HP 1, yang kena pajak adalah ya HP itu aja. Tapi kalau teman-teman ke Turki ya misalnya bawa HP 3, maka juga kena pajaknya 3 kali. Dan itu hanya sekali saja, artinya sekali seumur hidup seperti itu. Jadi ketentuan pajaknya seperti itu kurang lebih. Jadi laptop nggak ada masalah, yang kena pajak adalah handphonenya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan lanjutan dari Kak Dianisa dan ada pertanyaan dari Kak Maila. Ini berhubungan karena terkait informasi pendaftarannya. Tuh, kalau daftar di jalur berkas, pengumumannya sekitar bulan apa dan berkas apa saja yang dibutuhkan. Kemudian ada lagi, apakah bisa di-share untuk nilai jurusan hubungan internasional di Univ Ankara, Sakarya, dan Sulaiman? Oke, baik. Ini mohon maaf untuk tahun depan atau tahun ini? Untuk Dianisa ini tahun depan. Oke, tahun depan. Jadi untuk yang seleksi berkas tadi, timeline pendaftarannya ya, Kak Deva ya tadi? Iya, betul. Dimulai bulan apa dan berkas apa? Ya, mulainya adalah bulan seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa mulai daftar bulan Maret April, itu sudah bisa mulai daftar untuk yang seleksi berkas, dan pengumumannya di bulan Agustus September seperti itu. Jadi mulai pengumuman itu mulai bulan Agustus sampai September untuk yang gelombang-gelombang pertama seperti itu. Dan yang dibutuhkan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, yang utama adalah paspor, kemudian setelah itu yang kedua adalah transkrip ijazah teman-teman semuanya. Namun ketika bulan Maret April tentunya teman-teman masih belum punya dong, bagi yang nggak gap year, masih yang kelas 12, tapi kan masih belum punya, itu bisa menyusul ijazahnya. Jadi sementara bisa kolek rapot dulu aja, lalu kemudian setelah itu nanti ketika sudah dapat ijazah di bulan Juni atau bulan Juli, nah itu ijazahnya bisa disampaikan ke kami seperti itu. Jadi yang utama adalah paspor dan juga ijazah. Yang utama seperti itu. Oke, ini yang terlewat pengumumannya, Kak, yang ditanyakan. Oke, ternyata. ya. Pengumumannya di bulan Agustus September. Jadi untuk gelombang awal-awal atau gelombang 1 itu biasanya diumumkan sekitar bulan Agustus September. Kalau yang gelombang ekstra, nah ini pengumumannya sekitar bulan September Oktober. Biasanya seperti itu pengumumannya. Nah, kemudian setelah itu yang tadi boleh ditunjukkan apa tadi, Kak Deva? Untuk nilai, syarat nilai jurusan hubungan internasional. Oke. Ini barusan sudah saya kirimkan via chat untuk ngecek di Bitly Info Kuliah LN. Iya. Oke, baik. Nah, teman-teman bisa dicek di situ. Nah, di sini ya. Ini yang saya share screen. Nah, ini. Jadi di Ankara sendiri, di Ankara ya, Ankara University ya. Iya. Nah, untuk jurusan hubungan internasional itu minimal nilainya adalah 75. Ini termasuk sastra politik dan humaniora ini di jurusan hubungan internasional untuk di Ankara University. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nashwa. Ada universitas yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris nggak, Kak? Ya, ada teman-teman semuanya. Ada beberapa universitas dan juga beberapa jurusan yang memang pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi salah satunya kalau nggak salah ada Abdullah Mawbul, itu
full bahasa Inggris. Kemudian setelah itu di Selçuk itu hubungan internasionalnya juga ada kelas bahasa Inggris juga. Jadi tidak semuanya memang menggunakan bahasa Turki, namun pilihan jurusannya sekitar 80% atau 85% itu menggunakan bahasa Turki, sehingga yang pakai kelas bahasa Inggris sekitar 10-15% saja dari pilihan yang ada, seperti itu. Jadi mayoritas menggunakan bahasa Turki. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan bahasa Inggris, maka teman-teman nggak perlu ikut Tomer, namun teman-teman nanti akan dites terlebih dahulu. Jadi di sana ketika syarat daftar nggak perlu TOEFL maupun IELTS, namun teman-teman nanti di sana akan dites terlebih dahulu ketika di awal. Kalau misalnya memang lolos seperti itu tes bahasanya, maka bisa langsung kuliah. Tapi kalau misalnya memang tidak lolos, maka harus ikut kelas bahasa juga. Dan memang standar bahasa Inggris juga tesnya agak tinggi juga, seperti itu. Semoga menjawab ya. Nah, ini masih terkait bahasa. Ada pertanyaan dari Lisa. Untuk bahasa Turkinya, apakah ada kursus bahasanya nanti? Ya, jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dari kami sendiri ada orientasi bahasa Turki ya, itu selama sebulan, karena kondisi masih pandemi ini kita lakukan secara online via Zoom. Kemudian setelah itu kalau di Turkinya sendiri, nanti ketika teman-teman berangkat, di sana statusnya sudah menjadi mahasiswa Universitas di Turki sana, namun belum bisa masuk kelas semester 1. Harus ikut kelas Tomer terlebih dahulu atau kelas bahasa Turki terlebih dahulu selama kurang lebih 1 tahun. Seperti itu. Jadi nanti akan ada kursus bahasa yang diadakan oleh universitas selama tahun pertama. Sehingga kalau tadi di total kuliah di Turki berapa tahun ya? Maka 1 tahun kelas bahasa, 4 tahun kuliahnya kalau S1. Tapi kalau yang kedokteran berarti 1 tahun kelas bahasa, 6 tahun kuliahnya. Berarti 7 tahun. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Yuk teman-teman yang lain masih boleh ya mengajukan pertanyaan via chat. Atau kalau mau tanya langsung juga boleh, bisa bilang dulu di chat. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bukan pertanyaan sih, lebih ke pernyataan nih, Mas Falah. Dari Wahyu. Kak, tapi pembuatan paspor ini harus ada surat rekomendasi, jadi sulit. Nah, gimana nih Ya, terkait sulit buat nah, paspor? jadi untuk surat rekomendasi biasanya bisa kami buatkan. Jadi teman-teman biasanya kalau misalnya memang daftarnya nggak mepet-mepet ya, kecuali kalau gelombang ekstra ini kan memang sudah sangat mepet sekali. Kalau gelombang ekstra ini kami apa namanya amannya adalah sudah punya paspor seperti. Tapi kalau misalnya memang masih ada waktu seperti itu, nah nanti teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita bisa berikan surat rekomendasi kemudian untuk bisa mengurus paspor itu. Jadi nanti usaha rekomendasi akan kita buatkan. Seperti itu, Mbak Deva. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang masih belum punya paspor sekarang, mungkin sekarang juga kelas 3, masih kelas 3 SMA nih. Nah, bisa siap-siap dari sekarang. Atau nanti kalau memang ternyata masih ada kesulitan, kita bisa bantu untuk buatkan surat rekomendasinya. Yang penting jangan mepet. Kalau di gelombang ekstra ini memang kita syaratnya sudah harus ada paspor, begitu ya. Pertanyaan selanjutnya masih dari Kak Dianisa lagi nih. Untuk berkas, apa butuh motivation letter atau recommendation letter dan sebagainya? Ya, jadi untuk di awal itu tidak perlu ya. Namun biasanya ketika apa namanya beberapa universitas seperti tahun lalu itu sakarya itu butuh semacam esai seperti itu ya, Kak Deva ya. Jadi Ya, butuh semacam esai yang tidak terlalu susah juga seperti itu. Jadi semacam mengenalkan dirinya sendiri yaitu motivation letter tadi itu. Namun itu enggak banyak, maksudnya beberapa universitas saja. Kalau tahun lalu salah satu contohnya adalah Sakarya University seperti itu. Tapi secara umum tidak diperlukan. ya. Jadi kalau Sakarya yang saya tahu tahun lalu itu mensyaratkannya adalah mengapa dia memilih untuk kuliah di Sakarya. Sebenarnya itu bisa disampaikan kan alasan teman-teman kenapa ingin kuliah di jurusan tersebut dan di Sakarya. Seperti itu sih, enggak sulit. Jadi memperkenalkan diri aja sama alasan kenapa pilih Sakarya. Masih belum ada pertanyaan masuk dari teman-teman, tapi saya ada pertanyaan. Pertanyaan ini Ya, juga sering sekali ditanyakan, atau mungkin teman-teman juga sebenarnya nggak kepikiran, tapi oh iya, itu akan ditanyakan. Nah,
pertanyaan dari teman-teman adalah biasanya, kalau saya mendaftar nih Kak, ya apakah saya pasti lolos nih? Apalagi saya kan bayar berarti tadi 3 juta dan deposit 5 juta. Nah, gimana? Saya pasti lolos nih ke Turki. Nah, jadi tentunya nanti kami akan di sesi konsultasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, proses pendaftaran adalah teman-teman yang pertama adalah memahami informasi terlebih dahulu di link yang sudah kami sampaikan. Yang kedua adalah di sesi konsultasi. Nah, sesi konsultasi ini tujuannya adalah untuk bisa mematchkan antara pilihan jurusan dan juga universitas teman-teman dengan nilai yang teman-teman punya, seperti itu. Nah, asalkan nilainya match, insya Allah pasti lolos. Seperti itu. Jadi asalkan nilainya match, insya Allah pasti lolos. Tapi kalau misalnya nilainya nggak match, teman-teman misalnya ya nilainya 90, pengen kedokteran Kak. Nah itu ya udah pasti nggak bisa kayak gitu. Jadi misalnya nilai 90 pengen kedokteran udah pasti nggak bisa karena kedokteran butuhnya 95. Seperti itu. Jadi kalau dia selama match, insya Allah pasti diterima. Semoga bisa menjawab juga, mungkin teman-teman ada yang berpikir sama. Selanjutnya terkait ini, tadi bisa pilih 3 universitas dan 5 jurusan ya Mas Malah. Misal nih dari teman-teman sudah dicari jurusannya, nggak bisa nemu. Jadi hanya suka ini, hanya mau di satu universitas tuh 3 jurusan aja. Itu apakah boleh atau bagaimana Mas Malah? Ya, jadi untuk pilihan jurusan, nah itu tidak masalah. Jadi kalau misalnya memang bisa 5 pilihannya juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya memang teman-teman ini nggak suka dengan jurusan yang lainnya, misalnya ada 15 pilihan jurusan seperti itu, cuma sukanya 3, ya udah 3 aja, jangan dipaksakan 5. Tapi asalkan nilainya memenuhi. Sekali lagi, asalkan nilainya memenuhi, sehingga teman-teman benar-benar harus tahu ketika memilih jurusan itu dimatchkan dengan nilai minimal yang kami sampaikan tadi. Seperti itu. Jadi tidak harus 5, bisa 3 nggak masalah, tapi asalkan nilainya memenuhi. Seperti itu. Terima kasih Mas Malah. Masih, ada pertanyaan masuk ke saya. Direct message dari Fariza Tasya. Kak, maaf kalau semisal kita di sana mau sharing apartemen bareng temen, apa teman kita juga harus ikut program ini ya? Oke, baik. Maksudnya gimana nih, Kak? Siapa Fariza Tasya ini? Mungkin bisa dijelaskan, Kak Fariza? Apakah mau bersedia open mic? Oh, sepertinya masih malu-malu. Kalau saya mencoba memahami, ini dijelaskan. Masih ada lanjutannya, Kak, penjelasannya mungkin? Boleh, silakan. Oh, sebentar. Baik, ditunggu dulu ya. Oke, mungkin sambil jelasin, sambil ada pertanyaan baru. Oke, ada pertanyaan yang lain. Oh ya, ini sebenarnya tadi sudah ditanyakan juga oleh Kak Bayu. Jadi keberangkatannya gimana Kak? Barengan atau sendiri? Ya, jadi untuk keberangkatannya sendiri itu berbarengan teman-teman semuanya. Maksudnya berbarengan ini semua universitas atau bareng-bareng atau gimana? Yang jelas seperti ini. Kalau nanti keberangkatannya kita juga ada beberapa gelombang keberangkatan ya. Jadi bukan semua universitas itu jadi satu, bukan seperti itu. Tapi nantinya ketika keberangkatan teman-teman nggak berangkat sendiri seperti itu. Jadi ada pihak kami yang akan mendampingi. Kemudian kita juga akan mengantarkan sampai universitas tujuan seperti itu. Jadi nanti kumpulnya adalah di Jakarta, teman-teman semuanya. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Nah itu nanti kumpul di sana. Kemudian setelah itu nanti berangkat ke Turkinya bersama dengan kami. Nah itu Kak Isa. Jawabannya. Saya masih menunggu penjelasan dari Kak Fariza tadi. Oh, ini masih dijelaskan dulu karena saya ada pertanyaan biar lebih jelas juga tadi ke Kak Fariza. Jadi kami masih komunikasi dulu ya untuk pertanyaannya nanti. Nah, sebenarnya
yang mau saya tanyakan juga tadi dari Mas Fala sepertinya mengatakan kalau pengurusan visa itu di Jakarta ya. Tapi misal Ya, betul. teman-teman ada yang tidak mau ke Jakarta, bagaimana? Atau mungkin teman-teman dari luar daerah mau ke Jakarta. Nah, itu bagaimana ya untuk akomodasi, mungkin penginapan atau yang lainnya, apakah itu termasuk dalam biaya paket atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk visa sendiri, biasanya kalau misalnya teman-teman jauh dan sebagainya, itu biasanya kita apa namanya bisa tanpa tonton semuanya, tapi ada charge. Jadi sekitar kalau nggak salah sekitar 1 juta atau 1,5 juta seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke kedutaan. Namun kalau misalnya teman-teman nanti ke kedutaan, nah itu teman-teman difasilitas oleh sendiri ya. Jadi kita nggak memfasilitasi untuk namanya penginapan, transportasi dan sebagainya. Yang jelas nanti kumpulnya di kedutaan Turki sana seperti itu. Tapi kalau misalnya memang tidak mau apa namanya datang ke Jakarta atau memang lebih mahal. Jadi kalau tahun lalu itu misalnya ada yang dari Aceh itu nggak, ya udah nggak usah ke Jakarta, ya udah bayar biaya charge-nya sekitar 1 juta atau 1,5 juta ya Kak Deva ya. Kalau untuk tahun lalu di 1 juta. Ya 1 juta lebih seperti itu. Oke. Ya, ini pertanyaan saya dari Kak Fariza yang tertahan tadi, tapi memang saya sampaikan aja, semoga dari Mas Falah juga bisa memahami sedikit. Jadi ini Kak Fariza menjelaskan seperti ini. Pertanyaan tadi, kalau semisal kita di sana mau sharing apartemen bareng teman, apakah teman kita juga harus ikutan program ini? Kami berempat mau daftar ke Turki bersama-sama dan rencananya mau satu apartemen. Nah, masih penjelasannya seperti itu. Apakah teman kita juga harus daftar program ini agar bisa satu apartemen? Kemudian masih saya tanya masalah. Ya, baik. Ya, boleh. Mungkin kalau masalah sudah. Tapi ini ada lanjutannya masalah sebentar. Soalnya tadi kan dijelasin kalau biayanya sudah include buat asrama. Nah, saya ikut webinar ini untuk tahu lebih dalam uang yang akan kita bayarkan atau depositkan terkait include apa saja. Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya memang nanti teman-temannya mau jadi satu, tentunya memang kita biasanya sewa apartemennya adalah khusus dengan siswa-siswa yang ada di kami juga atau bersama kami juga sehingga lebih mudah kontrolnya. Seperti tapi seperti ini, misalnya teman-temannya memang mau mendaftar bareng-bareng di kami, nah itu lebih baik. Tapi kalau misalnya memang teman-temannya sudah mendaftar, nah yang jelas kami sediakan penginapan atau tempat tinggal untuk siapa tadi Kak Fariza. Kak Fariza itu di bulan pertama. Nah kalau misalnya memang nanti di bulan kedua, bulan ketiga Kak Fariza mau pindah ke apartemen teman-temannya, gabung sama teman-temannya nggak masalah. Seperti itu. Jadi itu sih. Kalau tadi kalau misalnya memang mau gabung di apartemen kami, maka daftarnya ya via kami. Tapi kalau misalnya memang Kak Farizanya yang mau gabung ke teman-temannya, nggak masalah. Nanti Kak Fariza yang jelas kita sudah sediakan tempat tinggalnya di sana. Kalau misalnya memang mau dipakai silakan. Kalau misalnya memang nggak mau dipakai juga silakan juga. Baik. Semoga menjawab. Tapi kalau ada pertanyaan lanjutan boleh disampaikan ya Kak Fariza, masih terbuka. Selanjutnya masih terkait pajak HP ini ternyata. Untuk pajak HP itu per HP ya Kak. Kemudian ada pertanyaan lagi, sebenarnya enaknya bawa HP atau beli di sana aja ya Kak? Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya pajak HP itu memang per HP. Jadi setiap HP itu kan punya kode apa sih email ya. Kalau di HP itu ya. Iya. Ada kode emailnya itu kan. Nah itu yang kena pajak itu adalah setiap alat komunikasi atau HP. Jadi bukan per orangnya tapi per HP-nya. Jadi misalnya teman-teman punya 2 HP atau 3 HP biasanya apa namanya bawa banyak HP, maka di sana kenanya ya 3 kali pajak HP-nya. Tapi kalau misalnya memang cuma satu aja ya apa namanya bayar satu saja. Kemudian saya tuh enaknya bawa HP dari sini atau beli di sana. Jadi sebenarnya biayanya memang di sana HP-nya lebih mahal ya teman-teman semuanya. Kalau dibandingkan harga sini, di sana HP-nya lebih mahal. Jadi ujung-ujungnya sih hampir sama sih 11-12
antara misalnya teman-teman punya HP yang ada di sini ya dengan merek yang sama, kemudian saya itu bayar pajak HP plus nanti teman-teman langsung bayar di sana, nah itu terpautnya nggak banyak 11-12. Jadi kalau misalnya memang HP-nya sudah ada apa namanya sudah ada artinya masih bisa dipakai. Nah, saya pikir sih enaknya bawa HP. Tapi kalau misalnya HP-nya ini waktunya ganti atau waktunya regenerasi kan HP biasanya setahun 2 tahun kan teman-teman ganti ya. Ya udah sekalian aja beli di sana. Jadi misalnya teman-teman berangkat ke Turki bulan Oktober ya. Nah, saat ini jangan beli HP di Indonesia gitu. Kalau misalnya mau ganti HP-nya sekalian aja di Turki seperti itu karena memang biaya pajak HP atau biaya apa namanya harga HP di sana nah itu kurang lebih 11-12 dengan biaya di Indonesia atau harga HP di Indonesia dengan pajaknya yang di Turki seperti itu menjawab ya untuk 2 pertanyaan tadi. 2 pertanyaan saya gabung jadi 1. Ada pertanyaan lagi ini direct masuk ke saya dari Dianisa. Kalau untuk ijazah bulan Maret kan belum keluar ya Kak. Berarti untuk mendaftarnya kita pakai surat keterangan lulus dulu. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi untuk pendaftaran di bulan Maret April, nah itu bisa menggunakan rapot terlebih dahulu sebagai pengganti. Namun rapot ini tentunya hanya pengganti sementara saja, artinya hanya disubmit di kami saja. Yang nantinya kami submit ke pihak kampus adalah tetap menggunakan ijazahnya, sehingga nanti sekitar bulan Juni, nah itu kami membutuhkan ijazah yang asli, itu scan-scanannya seperti itu. Juni-Juli. Semoga menjawab ya. Silakan untuk teman-teman yang lain yang masih bertahan di sini, masih menunggu info-info yang lain, boleh tanya lagi. Ini belum ada pertanyaan yang masuk ke saya, tapi saya akan sampaikan lagi pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan dan banyak masuk ke saya juga selama ini. Jadi saya udah daftar nih Mas Malah ke Sang Juara, sudah pilih 3 univ di awal. Kemudian dapat 2 minggu atau dapat 3 minggu, saya galau, saya pengen ganti universitas dan pengen ganti pilihan jurusan. Apakah bisa ya kalau daftarnya melalui Sang Juara? Ya, jadi kalau daftarnya tidak di gelombang ekstra, itu masih bisa. Tapi kalau untuk khusus gelombang ekstra ini karena waktunya mepet, nah saya pikir agak susah kalau teman-teman ganti universitas dan juga ganti jurusan. Karena tadi yang saya sampaikan batas maksimal pendaftaran itu banyak kampus itu di bulan Agustus ini, yang 1 September ada 3 atau berapa tadi kalau nggak salah, dan ada 1 lagi di pertengahan September SOBU. Namun SOBU ini memang SPP-nya agak mahal seperti itu. Sehingga kalau untuk gelombang ekstra, saya tidak sarankan untuk ganti jurusan dan universitas, namun untuk gelombang awal-awal, nah itu masih sangat memungkinkan sekali kalau misalnya memang mau ganti universitas atau jurusan. Itu Kak Devta. Ya, semoga teman-teman kalau ada pertanyaan yang sama bisa menjawab juga. Nah, saya juga masih menebak-nebak nih, kira-kira pertanyaan apa ya sebenarnya yang biasanya ada di benak teman-teman. Mungkin ada yang malu untuk menyampaikan. Selanjutnya mungkin saya akan tanya terkait ke sebentar. Oh ya tadi sudah. Terkait ini lulusan. Mungkin ada yang bertanya di sini. Saya ini lulusan 2019. Ini kalau 2019 mungkin sekarang udah tahun terakhir ya. Atau saya di lulusan 2018 sudah nggak ada kesempatan nih di dalam negeri. Kalau ke Turki bisa nggak Mas? Oke, baik. Jadi memang secara umum untuk kuliah di Turki ini kalau tahun ini itu maksimal 2017 secara umum. Namun memang beberapa universitas itu 2017 ya, ya betul 2017 itu untuk tahun ini. Dan itu ya, untuk beberapa universitas. Oh sorry, ada yang ini ya. Jadi untuk beberapa universitas ada yang seperti Kirkvaleri, Dulu Pinar dan sebagainya itu nggak ada batasnya. Jadi teman-teman lulus tahun 2004 pun masih bisa daftar seperti itu. Memang secara umum kami batasi di tahun 2017. Namun beberapa universitas tadi itu bisa unlimited ya. Jadi kalau misalnya memang mau sudah
S1, kemudian S1 pengen S1 lagi ke Turki juga masih bisa, namun tadi di benar dan juga di luar saja. Seperti itu. Oke, baik. Jadi masih ada kesempatan ya untuk teman-teman kalau mau mendaftar kuliah ke luar negeri walaupun itu sudah lulus mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Selanjutnya pertanyaan yang lain terkait apa ya? Kalau menurut saya memang sudah dijelaskan semua secara jelas. Pertanyaan terkait ini. Kalau misal ya Mas Falah ada salah satu teman-teman ini mungkin posisinya sudah ada di negara yang lain, bukan di Indonesia. Nah, itu apakah sebenarnya ada penyesuaian ya untuk terkait biaya paket? Karena biaya paket kan ada yang satu ada tiket dan lain-lain. Itu apakah ada penyesuaian atau sebenarnya sama? Gitu. Ya, jadi kalau untuk paket itu memang apa namanya sudah include, artinya tidak bisa diubah-ubah sih. Jadi walaupun teman-teman misalnya sudah di Turki domisilinya, maka tetap membayar biaya paketnya itu karena memang ini sudah paketan sehingga tidak bisa untuk istilahnya tidak bisa diprotoli lagi seperti itu. Jadi kalau terkait biaya sudah ya teman-teman sudah ketentuannya begitu dari kami, gitu. Jadi sudah paketnya. Nah ini saya Kak Deva, ya. apa namanya ini saya izin share screen. Ya. Ini apa namanya kelihatan? Sudah terlihat. Nah ini gambaran kondisi tempat tinggal teman-teman semuanya nanti di Turki kurang lebih seperti ini. Jadi tempat tinggalnya seperti ini. Jadi ini kalau ini case-nya ada di Bartim University. Nah jadi ada dapurnya. Nah ini kamar mandinya. Nah ini tempat tidurnya. Jadi satu apa namanya apartemen sekitar 4 orangan. Nah, itu gambaran sedikit tentang tempat tinggal kalau misalnya di Turki sana, Kak Deva. Silakan saya kembalikan lagi ke Kak Deva. Oke, tadi sudah diberikan video juga ya, itu persiapan untuk tahun ini untuk teman-teman yang sudah daftar. Jadi kita persiapkan untuk tempat tinggalnya yang bulan pertama. Dan memang kalau bulan kedua mau dilanjutkan di sana bersama teman-temannya masih bisa. Selanjutnya ada pertanyaan masuk lagi direct ke saya, Mas Wala dari Erlangga. Kak izin bertanya, untuk Universitas Turki yang ekstra ini, apakah ada universitas yang rekomen? Kalau ada mungkin disebutkan kelebihan dan kekurangannya ya Kak. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk memilih apa namanya universitas sendiri yang utama adalah kalau saya selalu merekomendasikan teman-teman harus pilih jurusan terlebih dahulu sih, karena kan memang kita kuliah ini untuk mengupgrade kemampuan kita yang mau kita fokuskan, sehingga yang utama yang perlu dipilih adalah jurusannya terlebih dahulu seperti itu, dan baru setelah itu memilih universitasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang jurusan misalnya ya pengen mau kuliah di psikologi, nah kita matchkan aja psikologi ini yang saat ini buka itu di mana seperti itu, dan yang selanjutnya nilai saya match tidak dengan pilihan tersebut seperti itu. Jadi kalau dari kami sendiri, kalau dari pilihan-pilihan tadi tentunya dari apa namanya pilihan 8 universitas tadi yang paling bagus rankingnya itu adalah Anadolu University seperti itu. Jadi kalau di gelombang ekstra ini yang paling bagus rankingnya adalah Anadolu University. Namun sekali lagi kalau dari saya merekomendasikan seperti tadi, yang utama adalah teman-teman harus tentukan jurusannya terlebih dahulu, karena memang kita kuliah ini untuk mempertajam
kemampuan kita di bidang yang kita ingin tekuni seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita cocokkan dengan kampusnya dan kita cocokkan dengan nilai yang kita punya. Seperti itu, Kak Retno. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya untuk Kak Erlangga. Nah, ini maksudnya untuk Kak Erlangga atau teman-teman yang masih bingung juga, nah terkait nilai atau saran universitas. Kita bisa ya, teman-teman kalau mau konsultasi personal, jadi bisa via Zoom atau via telepon. Jadi kalau mau lebih meyakinkan ya, kalau via chat mungkin kurang puas, ini bisa via Zoom atau via telepon dengan admin, atau nanti juga bisa bertemu lagi dengan Mas Malah. Teman-teman bisa chat dulu ke admin, nanti kita bisa jadwalkan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang bingung, kalau mau personal bisa seperti itu, oke? Ini ada pertanyaan masuk terkait asrama tadi dan mungkin terkait transportasi. Jadi masalah ini bisa dijelaskan bersamaan ya. Satu asrama itu satu univ sama teman-teman yang lain, dan terkait transportasi bagaimana? Ya, baik. Jadi untuk yang pertama asrama dulu ya. Yang jelas nanti satu asrama itu ya biasanya sih satu universitas dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Tapi ada juga memang yang beda universitas tapi dalam satu kota seperti itu. Jadi misalnya seperti di Konya misalnya seperti itu ada universitasnya ada Selçuk, ada Necmettin, dan itu biasanya bisa digabung tuh antara yang mahasiswa Necmettin sama mahasiswa Selçuk. Yang jelas sih satu kota ya, maksudnya dalam satu kota, intinya seperti itu sih kalau untuk asrama. Jadi bisa kebanyakan sih nanti banyaknya adalah satu universitas, tapi juga ada beberapa case memang apa namanya beda universitas tapi dalam satu kota. Kemudian setelah itu untuk transportasinya gimana? Nah, transportasi kalau di Turki itu sistemnya adalah menggunakan kartu transportasi ya teman-teman semuanya. Jadi kalau di sana itu nanti teman-teman cukup langganan saja sekitar 1 sampai 200 TL atau sekitar 200 sampai 400 ribu tiap bulan, itu teman-teman sudah bisa mengakses moda transportasi yang ada di sana. Seperti itu. Sehingga nanti biasanya sih kalau dari tempat tinggal ke apa namanya kampus, nah itu bisa pakai bis dan bayarnya ya udah langganan itu aja. Gitu. Baik, semoga menjawab. Oh ya, sebelum saya terlewat, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini untuk teman-teman yang masih bingung terkait nilai atau rekomendasi jurusan ya, ini saya kirimkan link, teman-teman bisa isi data kalau mau konsultasi personal nih sama kami ya, baik via Zoom atau mau via telepon saja. Boleh sama orang tuanya juga kalau memang mau lebih meyakinkan orang tuanya. Kita bantu nih untuk ngomong sama orang tuanya juga. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Aditya. Kak, tadi sudah dijelaskan bahwasanya di sana tidak bisa untuk kuliah sambil kerja. Lalu bagaimana ya caranya kita untuk membantu meringankan beban orang tua untuk bayar kuliah atau sekedar tambahan uang jajan? Oke, baik. Pikirannya. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan, maka saran saya adalah ikut beasiswa yang full tadi. Jadi ada YTB dan sebagainya. Kalau adapun kalau misalnya memang terpaksa untuk berangkat via jalur mandiri, maka ya pilih kampus yang memang semesterannya murah seperti itu, terjangkau. Jadi ada tadi Dungu Pinar, nah itu tidak sampai 1 juta dan itu sangat terjangkau sekali seperti itu. Jadi kalau dari saya seperti itu sih. Yang jelas kalau misalnya memang dari orang tua sendiri tidak mensupport secara apa namanya finansial, teman-teman nggak usah berkecil hati, masih ada jalur beasiswa penuh tadi. Nah kami sarankan ikut yang itu aja. Tapi kalau misalnya memang belum keterima di jalur beasiswa penuh itu, maka ya udah ikut yang seleksi biaya mandiri ini. Nah, tapi memang apa namanya pilih universitas yang biaya kuliahnya lebih terjangkau. Semoga menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan masuk ke saya dari Dianisa. Kak, apa benar univ di Turki itu tidak menggunakan skripsi? Ya, jadi memang kalau di sana itu beberapa universitas apa namanya di Malaysia, di Turki seperti itu memang tidak menggunakan skripsi ya. Jadi bergantung sama jurusan dan juga universitasnya sih kayak gitu. Intinya adalah bergantung sama jurusan dan juga universitasnya seperti itu. Saya mau menjawab ya.
Selanjutnya pertanyaan dari Sandra. Sistem pendidikan di sana seperti apa, Kak? Apakah sama seperti di Indonesia? Ya, kurang lebih sama. Yang jelas sih kalau standarnya adalah standar Eropa, namun apa namanya untuk waktunya, durasi dan cara perkuliahannya juga hampir sama dengan di Indonesia. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Desi ya, dari Desi. Kak mau tanya, apakah di Sanjara ini juga membantu masuk di negara Malaysia? Maaf ya Kak kalau melenceng sedikit. Ya bisa Kak Desi. Jadi kita kalau di Sanjara sendiri ada 3 pilihan negara untuk saat ini. Yang pertama adalah Turki, kemudian setelah itu yang kedua adalah China, yang ketiga adalah Malaysia. Seperti itu. Jadi di antara ketiga universitas itu, di antara ketiga negara itu teman-teman bisa pilih, entah itu mau ke Turki, entah ke Malaysia, entah ke China. Mungkin sedikit juga saya jelaskan juga perbandingan ketiga negara ini. Jadi kalau di Turki itu biaya kuliahnya memang paling terjangkau atau paling murah dibandingkan kuliah di Malaysia maupun di China seperti itu. Nah, kalau yang di China biasanya yang kami sarankan adalah teman-teman yang memang mau ambil kedokteran. Karena kalau di Turki minimal nilai untuk masuk kedokteran 95, kalau di China itu minimal 75-80 sudah bisa masuk. Minimal seperti itu. Sehingga tidak masalah kalau misalnya memang teman-teman nilainya nggak terlalu tinggi, nah itu bisa ambil kedokteran di China. Biayanya gimana Kak kalau di China? Biayanya hampir sama atau bahkan lebih terjangkau dibandingkan teman-teman kuliah di PTN Indonesia jalur mandiri atau PTS di Indonesia. Jadi kalau di China biayanya memang lebih mahal kalau dibandingkan sama SNMPTN sama SBMPTN kalau kuliah di PTN, tapi lebih terjangkau atau lebih murah dibandingkan kalau teman-teman kuliah di PTN Indonesia jalur mandiri maupun yang di PTS. Seperti itu. Kalau yang di Malaysia memang bisa seperti itu. Yang syarat utamanya kalau di Malaysia adalah TOEFL dan IELTS, TOEFL atau IELTS. Kemudian setelah itu memang biaya kuliahnya sih agak tinggi sih kalau di Malaysia memang. Tapi memang kalau di Malaysia pilihan universitasnya bagus, secara ranking universitasnya top university di ASEAN kebanyakan dari Malaysia seperti itu. Sehingga pilihan-pilihan universitasnya bagus-bagus. Itu sih perbandingan di antara negara-negara. Sedikit tadi disinggung sama Mas Fala ya. Tapi kita akan ada webinar itu masing-masing negara. Jadi memang khusus hari ini sebenarnya masih membahas Turki dulu ya teman-teman. Untuk minggu-minggu selanjutnya bisa ditunggu seri webinar kita di negara yang lain. Jadi minggu depan sepertinya kita akan ke Cina ya Mas Fala. Jadi minggu depan untuk teman-teman yang mau dapat info lengkap Cina tuh tadi sudah disinggung sedikit, bisa ikut lagi webinar kita minggu depan ya, hari Jumat juga. Sudah masuk lagi pertanyaan ke saya. Ada 2 pertanyaan ini. Teman-teman yang lain, yuk di sisa waktunya nih, kayaknya 15 menit lagi ya. Setelah itu kita close sesi sore ini. Teman-teman boleh sampaikan pertanyaannya via chat. Masih ada waktu. Ini pertanyaan dari Jenny Tingkat. Untuk pembuatan rekening bank di Turki bagaimana? Apakah termasuk paket juga atau dibantu tim sang juara? Ya, jadi untuk rekening bank nantinya tentunya kami bantu. Namun yang perlu kami tekankan juga adalah teman-teman nantinya paling gampang adalah punya rekening bank di Indonesia saja. Kemudian setelah itu yang ATM-nya ada Visa dan juga Mastercard-nya itu bisa diakses di Turki sana teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa pakai BCA, BNI, BRI Mandiri, salah satunya itu yang biasanya sering kami rekomendasikan ke siswa-siswa kami untuk dipakai sehingga nanti ketika orang tua transfer juga nggak ribet gitu. Jadi itu rekeningnya bisa atas nama orang tua juga bisa, atas nama teman-teman bisa, tapi lebih enak kalau misalnya memang atas nama orang tua ya, sehingga orang tua bisa kalau misalnya memang ada kehilangan ATM atau apa dan sebagainya, orang tua bisa ngurus di Indonesia, kemudian setelah itu ya tinggal kirim ke Turki seperti itu. Nah,
yang paling gampang sih seperti itu sih kalau yang saya sarankan. Jadi rekeningnya rekening di Indonesia, kemudian setelah itu nanti di sana ya udah sama kayak misalnya kita umroh atau haji. Nah itu juga kita juga nggak perlu untuk buat rekening, apa namanya, ambil aja uang di ATM sana. Orang tua juga ketika kirim uang lebih mudah juga seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Jenny. Selanjutnya ada pertanyaan masuk ke saya direct dari Yolanda. Kak mau bertanya apakah bisa dapat asuransi kesehatan ya atau bagaimana? Ya, jadi untuk pembayaran di awal itu sudah termasuk biaya asuransi ya untuk tahun pertama. Jadi nanti di Turki itu akan ada biaya asuransi dan semuanya yang itu dibayarkan setiap tahun sekitar 400 sampai 600 TL. Jadi sekitar 800.000 sampai 1,2 juta. Menjawab. Wah, ini udah tidak ada pertanyaan masuk lagi ke saya. Misalnya untuk selanjutnya bagaimana, mau digunakan untuk penjelasan singkat lagi atau mau saya berikan pertanyaan dari saya lagi? Boleh, terserah Kak Deva. Terserah saya nih teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu ya, sambil menunggu. Oke, saya mau bertanya satu aja deh. Tanya satu lagi sambil mancing. Kalau nggak ada pertanyaan lagi nanti kita tutup aja ya. Mbak udah tanyakan. Terkait ini, teman-teman sudah sampai di Turki, kemudian teman-teman ingin pulang ke Turki, pulang ke Indonesia, maaf, mau pulang ke Indonesia lagi masalah. Nah itu gimana ya terkait biayanya, gitu? Mungkin ada pertanyaan. Jadi maksudnya pulang kampung atau Iya, mau kuliah dia boleh gimana? atau tidak? Enggak, tetap kuliah. Tapi maksudnya di tahun pertama atau tahun kedua saya pengen pulang ke Indonesia, Kak. Boleh atau tidak? Kemudian terkait biayanya bagaimana ya, Kak? Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Baik. Ya, jadi untuk tahun pertama biasanya kami tidak sarankan untuk pulang kampung ya selama 1 tahun seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman ini dalam fase adaptasi. Sehingga kalau misalnya sering pulang dan sebagainya, nanti akhirnya aduh kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memaksakan diri beradaptasi di sana untuk tahun pertama, nah nanti akan lebih mudah untuk kelanjutan teman-teman di sana. Tapi kalau misalnya sudah di tahun kedua, kalau misalnya mau pulang, ya nggak masalah, tinggal biaya tiket pesawat aja bolak-balik. Jadi kalau misalnya tiket pesawat Turki Indonesia bolak-balik itu biayanya sekitar 7 jutaan. 7 juta itu sudah dapat harga promo ya ini ya, yang harga promo itu sekitar 7 jutaan sudah bisa dapat untuk bolak-balik. Oke, baik. Terima kasih. Masalah. Oh, ada satu pertanyaan lagi nih dari saya. Biasanya ini juga ditanyakan sama teman-teman via chat nih ke saya. Jadi teman-teman kalau yang bertanya via chat biasanya dengan saya. Nah, ini pertanyaan begini. Kalau nanti orang tua saya mau ikut pengantar saya ke Turki, apa boleh ya, Mas? Ya, jadi kalau untuk saat ini sih nanti kita lihat ya, karena memang ini banyak juga yang berangkat seperti itu. Kalau misalnya memang masih mungkin difasilitasi, maka kami akan fasilitasi, artinya bisa bareng-bareng. Namun kalau misalnya memang tidak bisa difasilitasi, nanti teman-teman orang tuanya bisa berangkat mandiri gitu. Jadi nanti apa namanya, ya udah tetap dalam satu pesawat, tapi ya udah pesan tiket sendiri dan sebagainya kayak gitu. Gitu sih. Semoga menjawab. Sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi ini setelah 2 pertanyaan saya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini. Memang saya rasa sebenarnya sudah lengkap ya penjelasan dari masalah. Kemudian pertanyaan dari teman-teman yang masuk tadi memang cukup juga melengkapi. Dan sedikit pertanyaan saya mungkin dari teman-teman juga sudah menjawab gitu ya. Nah, sudah tidak ada pertanyaan nih beneran nih ya. Oh, masih ada yang mau bertanya sebentar, Mas Fala. Ditunggu dulu. Ada yang masuk chatnya, direct ke saya, izin bertanya. Oke, silakan Kak. Ini mau bertanya via chat atau maksudnya mau open mic? Silakan. Masih kami tunggu pertanyaannya, Kak. Oke. Oh, ini sambil menunggu pertanyaan yang masuk ke chat saya, ini ada pertanyaan dari Kak Jenny. Untuk baju musim dingin bagaimana, Kak? Oke, jadi sebaiknya disiapkan dari Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya udah persiapan dari Indonesia untuk bawa
peralatan musim dingin seperti itu, termasuk baju dan sebagainya. Nah, itu sudah disiapkan dari Indonesia. Kalau saran saya sih seperti itu, karena nanti kalau beli di sana itu biayanya juga lebih mahal juga seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Kak Deva. Ya, ini ada pertanyaan. Oh, ini yang masuk ke saya ya. Pertanyaannya, untuk pengeluaran tadi kan sudah dijelaskan. Apakah itu pengeluaran pribadi atau sudah include pajak dan lain-lain? Ya, oke. Maksudnya pengeluaran yang mana nih? Pengeluaran, iya ini tidak dijelaskan pengeluaran yang mana. Ya, Kakak bisa jadi menjelaskan pengeluaran yang mana? Oke, ditunggu dulu, kita skip pertanyaannya. Ini penjelasan pengeluaran yang mana, Kak? Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Bayu dan Sandra. Ini boleh dijawab sekaligus ya. Kalau Kak Sandra pertanyaannya bagaimana cara menghadapi culture shock di Turki? Dan kalau Kak Bayu tanyanya, hal apa yang tidak boleh dilakukan di sana? yang jelas hal apa yang tidak boleh dilakukan di sana adalah melanggar hukum setempat kayak gitu teman-teman semua. Jadi teman-teman ini di negara orang artinya ya udah harus ikut aturan hukum setempat seperti itu. Dan juga yang utama seperti ini, kalau dari segi perkuliahan ya biasanya kalau misalnya di tahun pertama ini adalah proses adaptasi, dan juga biasanya kalau misalnya teman-teman kan barusan lulus SMA, barusan bagi yang tidak boarding school ataupun tidak di pondok atau biasanya tidak jauh sama orang tua, merasa bebas, nggak ada orang tua dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu yang jadi masalah teman-teman semuanya. Biasanya dengan kondisi seperti itu, maka ya udah adanya jalan-jalan, adanya adalah pergi kemana dan sebagainya seperti itu. Akhirnya fokus belajarnya kurang. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan teman-teman selama di sana, karena memang nanti tentunya ketika kuliah di luar negeri, ingat teman-teman semuanya, kuliah di Indonesia saja seperti itu sudah susah menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, itu juga sudah susah, apalagi teman-teman nantinya kuliah menggunakan bahasa Turki seperti itu, sehingga butuh fokus ekstra untuk bisa memahami perkuliahan seperti itu. Kemudian setelah itu bagaimana cara untuk menghadapi culture shock di Turki. Yang jelas sih seperti ini, nanti teman-teman di sana akan banyak teman-temannya juga, jadi nggak akan sendiri, sudah ada PPI. Jadi kalau misalnya memang mau gabung sama persatuan pelajar di Indonesia, nanti di Turki juga ada, di beberapa kota juga ada juga. Nah, jadi nggak akan ada masalah berarti untuk culture shock. Yang jelas tadi ikut saja aturan di sana, kemudian setelah itu open mind. Nah, saya pikir dengan seperti itu nggak akan ada masalah. Kalau misalnya untuk minta bantuan apa dan sebagainya, nanti di sana ada banyak pelajar di Indonesia yang ada di Turki. Jadi ada sekitar lebih dari 10.000 ya pelajar Indonesia di Turki saat ini. Semoga menjawab. Selanjutnya ada, ini pertanyaan yang tertahan tadi ya. Jadi yang dimaksud adalah pengeluaran per bulan. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai perkiraan pengeluaran per bulan. Apakah itu untuk pengeluaran pribadi atau sudah include pajak dan lain-lain? Oke, jadi untuk pengeluaran per bulan, sebentar saya share screen ya. Yang tadi dia. Nah, ini perkiraan biaya per bulan kelihatan teman-teman semuanya? Sudah terlihat. Kelihatan ya? Ya. Jadi kalau di sini yang kita yang kita sebutkan di sub biayanya adalah tentunya satu biaya kos ya, atau sewa rumah kayak gitu, atau apartemen, kemudian transportasi dan juga makanan seperti itu. Jadi kalau biaya ini itu belum termasuk biaya pajak-pajak yang pajak AP dan sebagainya, tadi beda lagi. Dan pajak AP itu bukan dibayarkan tiap bulan ya, tapi dibayarkan sekali saja. Asuransi itu dibayarkan setahun sekali seperti itu. Jadi yang kami sebutkan di sini ini sub biayanya adalah termasuk biaya sewa rumah, transportasi dan juga biaya makan
teman-teman semuanya. Kurang lebih itu Kak Deva. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak pertanyaan. Jadi belum termasuk pajak. Itu biaya pengeluaran pribadi per bulan, begitu ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya sepertinya. Jadi Kak Dianisa ini, untuk yang Muslim kan mazhab di Indonesia dan Turki berbeda. Wah, saya belum pernah tahu nih, tapi sebelumnya. Apakah dari sini ada bimbingan di awal agar kita tahu bagaimana mazhab yang digunakan di sana? Ya, kalau di Turki memang lebih banyak yang mazhab Hanafi ya. Kalau di Indonesia kan lebih banyak pakai mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, kalau dari kami sendiri memang tidak ada bimbingan khusus ya untuk ibadah ini dan sebagainya. Namun teman-teman bisa belajar secara mandiri atau belajar ke ustadz yang lebih berkompeten seperti itu. Karena nanti kalau di kami yang kita ajari adalah mungkin lebih ke bahasa dan juga budaya kesehariannya seperti itu. Kalau untuk tata cara ibadah, perbedaan mazhab dan sebagainya. Nah, teman-teman, yang jelas sih kalau di Turki itu pakai mazhab Hanafi, tapi tentunya kan nanti teman-teman di sini bergaulnya juga dengan teman-teman di Indonesia yang mayoritas juga pakai mazhab Syafi'i. Kalau di Indonesia mayoritas seperti itu. Jadi kalau teman-temannya atau ibadahnya bareng-bareng dengan teman-teman di Indonesia juga nggak akan terlalu beda. Dan kalau misalnya memang bareng-bareng dengan yang orang Turki juga masih dalam naungan ahli sunnah wal jamaah ya, jadi saya pikir nggak terlalu bermasalah juga kalau misalnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Salam. Mungkin memang yang ditakutkan adalah apakah itu mempengaruhi juga nanti di sana, gitu ya. Karena teman-teman nanti akan berkumpulnya dengan teman-teman dari Indonesia juga, gitu ya. Jadi nanti pasti masih bisa bareng-bareng ibadahnya dengan teman-teman yang dari Indonesia, gitu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan masuk juga, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 5 kurang 1 menit nih. Jadi kita mau akhiri sesi sore ini. Mas Fala sudah tidak ada yang disampaikan lagi? Sudah langsung saya tutup atau bagaimana? Ya, saya pikir itu Kak Deva yang jelas. Kalau misalnya teman-teman nanti tertarik untuk mendaftar ke lomba ekstra, saya tunggu nanti di sesi konsultasi. Tadi linknya sudah dikasih oleh Kak Deva di kolom chat. Atau bagi yang mau kuliah tahun depan, konsultasi sekarang juga nggak masalah. Gitu. Jadi kalau misalnya memang mau kuliah tahun depan, masih kuliah tahun depan, nah, mulai konsultasi sekarang secara personal juga tidak ada masalah. Itu sih konsultasinya free ya, dan semuanya. Jadi jangan khawatir. Oke, itu Kak Deva. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mas Fala. Saya ingatkan juga ya untuk teman-teman mungkin yang masih mencari info karena daftarnya baru tahun depan. Selain konsultasi, teman-teman juga bisa follow ya. Ada sosial media kita di Instagram, itu ada Sang Juara School, dan untuk yang kuliah luar negeri ada studyabroad.sjs. Teman-teman bisa lihat info di sana. Biasanya kami akan infokan kalau ada pembukaan pendaftaran, kalau ada gelombang ekstra seperti ini, atau kalau ternyata memang akan ditutup pendaftaran. Jadi teman-teman sudah bisa mulai siap-siap dengan terus lihat postingan kita di sosial media. Atau kalau mau chat juga bisa, biasanya kami infokan juga lewat status WhatsApp. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir sore ini. Semoga informasi sore ini bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman yang juga tadi masih belum tahu sama sekali tentang kuliah Turki dan sekarang mungkin akan jadi tahu dan tertarik, gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan di sesi kuliah Cina, gitu ya. Itu teman-teman yang mau tahu tentang kuliah Cina bisa ikut lagi minggu depan hari Jumat, jamnya sama, jam 15.30 waktu Indonesia Barat, via Zoom juga, gitu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Tetap sehat semuanya, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih teman-teman semuanya.